Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan segala usahanya, dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sob, masih hangat ya. Ada seorang ustadz atau kiai, disebutnya apa gitu ya, di Garut, yang sudah menghina gubernur kita, gubernur Jawa Barat, dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ulama, seorang ustadz. Yaitu dia mengatakan bahwa gubernur tolol, gubernur oon, gubernur kurang ajar, nggak pantas gitu ya, sama sekali tidak pantas. Saya telah justru berpikir pimpinan pondok pesantren seperti ini akan menghasilkan santri-santri yang seperti apa gitu. Ini kenapa gitu jadi marah-marah? Karena dana hibah yang akan dievaluasi ulang oleh KDN, sehingga dengar nih, dia itu akan gagal mendapatkan dana hibah senilai 1,3 miliar. Apa karena gara-gara itu mengatakan bahwa gubernur bla 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 gitu ya? Coba, tidak pantas gitu kan seorang ulama mengatakan hal-hal yang buruk. Jangan mencontoh ke ulama-ulama yang suka teriak-teriak gitu. Berisik tahu. Bukannya bikin umat tuh adem gitu ya, malah bikin umat itu nambah pusing pendengarnya. Ya contoh seperti yang dua itu. Ya tahulah kalian ya siapa yang ulama suka teriak-teriak gitu sob. Tapi sob, kali ini saya sudah melihat video reaksinya. Bagi kalian yang belum tahu video reaksi atau video klarifikasi, maksudnya video klarifikasi dari Mang Aceng ini ya, Mang Aceng lah saya sebut gitu ya, karena kalau dibilang ustadz mah aduh rasanya belum pantas, kurang pantas dengan adab yang seperti itu gitu ya. Nah, klarifikasi Mang Aceng ini setelah saya lihat-lihat itu kok kemana aja gitu, kok nggak pada inti dari persoalan yang sudah berkembang di media sosial ini gitu loh. Kalau ini penilaian saya gitu, setelah melihat videonya. Tapi terserah, kalau misalkan kalian punya penilaian sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Nah, kita lihat ya sob ya, klarifikasinya seperti apa sih gitu. Saya juga bingung. Kita lihat aja sob, langsung kita putar videonya ya. Atas beredarnya video yang viral hari ini, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini, yang menjadikan heboh
atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit, ya sudah benar tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan, cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan. Itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, himayatud daulah, menjaga negara. Yang ketiga, himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang, ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang mengurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan santri harus berperan aktif membantu pemerintah dalam mengurus negara. Terlepas ya ada yang mewakili sebagai politik praktis, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ulama itu berpolitik. Bahwa saya sampaikan ad-dinu huwa as-siyasah, agama itu adalah politik. Artinya strategi atau cara bagaimana menjalankan tugas agama itu agar bisa berjalan dengan baik. Lebih-lebih kita menjelaskan tentang sejarah. Contoh di Indonesia, ulama itu adalah berperan aktif. Ulama itu adalah tugasnya sangat hebat terkait membangun negara. Berupaya bagaimana untuk memerdekakan negara. Kalaupun ada beberapa aktivis organisasi seperti ada Muhammadiyah, ada SI, ada NU, itu semuanya adalah tidak tinggal diam. Bagaimana di saat penjajah negara kita segera merdeka. Itu kan terkait ngurus negara atau sesuatu hal yang berurusan dengan politik. Kemudian di saat negara setelah mereka diganggu, ulama berperan aktif sampai akhirnya sekutu yang Inggris dengan Belanda bersatu ingin menjajah kembali Indonesia. Lalu saat itu adalah Pak Soekarno cukup kebingungan harus apa yang dilakukan karena itu kekuatan besar. Maka datang kepada ulama, salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Abdul Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah diminta pendapat, lalu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu peran ulama. Sampai 20.000 kiai santri wafat, meninggal di saat membela negara. Artinya saya memberikan pencerahan generasi muda untuk menjelang Indonesia emas tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah bersaing dengan generasi muda yang lain. Saya tekankan, hari ini santri harus memiliki empat kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan moral, dan kekuatan profesional. Sehingga semua kekuatan itu adalah kita kerahkan untuk berjuang membela agama dan membela negara. Sehingga mudah-mudahan yang hari ini adalah dipercaya sampai kapanpun, kalau menurut saya pemerintah itu adalah sadar bahwa nggak bisa membangun Indonesia, nggak bisa menjadikan Indonesia adalah menjadi negara emas ketika hasil perjuangan leluhur kita nggak kita indahkan, nggak kita lanjutkan. Kita tinggalkan konsep-konsep ulama terdahulu karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita lebih tahu. Saya nyatakan itu adalah nggak bisa.
Saya mengutip saat itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Nggak bisa kita menembus kepada kejayaan perjuangan negara kita manakala kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan harapan keinginan leluhur-leluhur kita. Apa maunya? Indonesia ingin menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dan kemakmuran. Nah, itu dia sobat, klarifikasi dari Mang Aceng ini ya. Coba sobat, nangkep nggak apa isi klarifikasi itu? Kalau saya nggak menemukan klarifikasi pada titik persoalan yang sedang berkembang di media sosial ini. Ya nih sob, kalau boleh sarannya gitu ya, jika Anda kenal sama pemilik yayasan pesantren, bukannya tidak mau memperhatikan pesantren gitu ya, tapi tolonglah bikin pesantren itu mandiri sob. Jangan mengandalkan uang-uang atau dana-dana hibah dari pemerintah ataupun dari swasta. Bikin yayasan pondok pesantren yang mandiri, itu lebih terhormat. Bukankah agama juga menyarankan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Betul kan? Jadi ya sebaiknya pondok pesantren itu mandiri gitu ya. Ya kalau sekali dua kali mendapatkan bantuan dana hibah nggak apa-apa lah, tapi bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Kedepannya tidak akan meminta-minta lagi, tidak akan mengharapkan dana hibah lagi. Bila perlu kalau pemerintah menawarkan dana hibah, tolak sob. Maaf, kami sudah mandiri. Kan enak gitu ya sob ya, kan wah kita juga yang menilai, oh hebat nih gitu kan, pemerintahan hebat nih, pesantren hebat gitu loh, bisa mandiri, bisa membiayai santri-santrinya, kebutuhannya, kebutuhan belajar dan mengajar gitu sob, harusnya gitu. Tidak tiap tahun hilir mudik ke pemerintahan hanya membawa proposal, hanya ingin mengajukan dana gitu ya, mengajukan dana hibah. Aduh, itu sangat memalukan ya sob ya, gitu loh sob. Tapi memang Mang Aceng ini memang kelakuannya begitu sob. Jadi di setiap ceramahnya, setiap pidatonya itu kasar, teriak-teriak gitu kan. Pokoknya bikin pusing orang lah gitu yang dengernya. Kalau nggak percaya nih sob ya, saya punya video-videonya. Ini adalah kelakuan Mang Aceng gitu ya. Kita simak lagi sob. Main-main urusan negara, aing tepat berapa ya? Udah, yang tahu sana. Kita. Ini main-main. Saya goblok sih baik. Bisa majakin tulisan abang orangnya ini. Saya berangkat ke kamu. Main-main urusan negara, aing tepat berapa ya? Udah, yang tahu sana. Urusan hakana. Beat nyebutkan maneh can sah Islamna sabab maneh masih keneh tadi saksian syahadatna, maneh kafir keneh teu sah sia kawina eta, zina sia eta kawina, belekok samidin sia eta kawina. Ayo, naudzubillahi min ayat cenah dalilna maknya aing ngomong teu make dalil. Cek aing aing meuleun ukur ngadalil kitab, lain ukur ngadalil Quran jeung gelutna oke ieu teh adalah jadi dalil. Paham? Asal kanu kasep, asal kanu loba duit, sekalian sekan ada entok non.